Ya, karena gue suka wacot. Dan kalau itu masuk ke ronde ke-6, ini dia mapnya Kalahari. Bakal menjadi penutup juga untuk hari ini. Pastinya buat kalian langsung aja di-share biar makin rame. Dan langsung masuk ke map Kalahari. Langsung lihat aja pesawat lintas dari arah Shrines dan juga perbatasan ya, Shrines dan Council Hall ke arah The Sub. Sub di arah Mamut juga di arah bawah, dan anyway ternyata saudara e-sport lumayan aman kalau kita lihat bersama dengan EVOS di posisi atas. Di sisi lain udah ada di Bayfront ya, harusnya tadi RRQ sempat bersinggungan sedikit terhadap Onyx, dan gue rasa Onyx sadar di situ akan ketemukah nanti di arah posisi Bayfront di posisi bawah nih Han. Lumayan rame juga, apalagi di sini bakal ada boss yang bertemu Dranix juga kali ini. Yap, udah ada potensi bakal ketemu juga di mana tim DK juga lagi perang sama bos Nightmare kali ini. Udah ada yang kena tembak juga di mana Mora bakal mencari senjata kembali. Azriel dengan SM8 ya udah melihat I'm God dengan MP5-nya masih bisa membalas dari kejauhan. Out of range, sangat jauh juga. Pasti dibilang potensi lebih untungnya ada di Azriel ya dengan senjata jarak jauh. Yes, dengan XM8 juga yang sebenarnya memang udah kena signifikan nerf ya terhadap akurasi pelurunya. Iya. Cuman gak masalah, masih oke-oke aja ya kalau Iya. misalnya untuk sekarang ini sebenarnya dari pilihan senjata yang lainnya. Dan di sisi lain, DG yang sebenarnya persebarannya udah ada di rumah lantai 2 juga. Ada Sebenarnya satu lagi. susah juga lawannya karena memang tim dari bosnya pakai senjata jarak dekat dulunya. Yang satu MP40, yang satunya MP5. Jadi buat jarak jauh pasti lebih menang SM8 meskipun dia mau dibilang kena terus gimana pun. Iya, tetap dibandingin aja. senjata jarak dekat Iya, gitu kan dari yang dekat dipakai basically jauh. SMG kali ini. Dan udah ada suara kaleng juga yang dipakai oleh seorang Ace kali ini, dan harusnya udah jadi perhatian sih terhadap teman-teman bos. Benar, udah ada di atas tower juga di mana Aim kejar tembak. Kali ini masih ada Alok juga langsung aja diaktifkan. Di mana nampaknya tim bos Nightmare sudah mulai terjepit oleh tim DG atau Dunia Games yang biasa kita tahu. Diputer-puterin terus, tadi udah turun dari kaleng juga buat naruh invest ya. Let's say kalau misalnya ternyata nggak nguntungin, mereka udah punya satu investasi buat cabut ya di situ dengan kalengnya. Tapi oke, masih ditahan sedikit. Ada firing juga yang berusaha untuk di-spray down. Ternyata Mora langsung knock tanpa sadar dari posisi belakang tadi. Benar, langsung kena knock sama Bang Ganteng tinggal Bang Riza. Masih ada Abed dengan M4 satunya. Bang coba untuk nembak ke depan, udah ada gloss juga dipasang. Bang coba untuk bergerak masuk berputar. Di mana masih terlalu jauh dengan AZ. Dan ternyata Azriel bakal coba diras aja oleh seorang Riza. Ingat pas, masih belum bisa di mana Abed. Belum bisa dibangun 2 orang. Riza langsung pulang ke lobby. Masih ada depan lagi nih. Di mana main DG tinggal sendirian. Easy. Dan ini DG yang tereliminasi di posisi ke-12. Tusun oleh bos Nightmare. Yes, tadi sebenarnya menariknya adalah Riza berusaha untuk surprise attack ya. Dan ternyata itu jadi distraction juga, tapi kita hold dulu karena di sisi lain ada First Rider yang akan head on terhadap teman-teman Dranix di posisi samping The Mist juga. Dan ini lumayan krusial karena sebenarnya kalau dia bergeser sedikit itu di bawahnya ada boss. Kemudian di sisi kirinya itu juga ada boom. Benar, tembakan-tembakan dari mereka pastinya bakal memancing tim lain yang ada di luar. Bakal coba ikutan masuk perang menjadi third party, entah fourth party juga pastinya. Yang penting party bareng kita semua, oke? Iya. Sampai apa tuh? Sampai teler. Enggak lah. Enggak lah. Sampai semuanya pokoknya sobat di mana mampus juga bakal mampus. Nampaknya kalian seperti namanya juga tinggal 2 HP tersisa. Bakal coba dihajar aja. Shotgun Razor berhasil menunjukkan lawan di mana Razor dengan poinnya dia menjadi predator untuk tim Dranix kali ini. Wow, nice one. Itu dia langsung di finishing betul aja. Dan di sisi lain masih ada Kojak juga, langsung regroup dulu dari teman-teman Dranix. Nah sebenarnya dari ngomongin tentang Dranix ini ada fun fact nih. Kenapa tuh? Han, karena masih ditarik sedikit dari teman-teman Dranix. Kalau lo ingat gak sih sebelumnya itu dia di match kelima itu di day pertama itu sempat hampir buya ketika ngelawan Airwolf. Tapi yang ternyata buya itu Airwolf. Jadi itu kan sisanya si Razor tuh, yang Razor tuh naik kaleng terus dia mentalin Zamek. Nah terus kemarin gue nanya tuh sama manajernya kan, kok bisa sih kok lo gak mau buya pas di situ? Padahal menurut gue itu ada momentum yang bisa dipegang sama si Dranix. Terus kata dia jawab gini, jadi itu kan posisinya ada 3 orang yang live nih. Terus si Razor ini gak knock 1, jadi sisa 2 dong. Nah tapi dia mikirnya, dia tuh gak ngitung dirinya sendiri. Jadi dia mikirnya tuh habis dia healing dia langsung keluar lagi. Padahal dia bisa gulung dulu karena itu tinggal sisa 1. Cuman dia langsung paksa keluar. Oh gitu. Dan dia gak ingat, lah satunya lagi kan lo, oh iya. Oh iya, ternyata dia terhitung. Ya ampun. Lain Jadi- kali tapi kita juga lihat ada EVOS ternyata di sini lagi perang-perang seru-seruan nih. Yap, dan Sam 13 juga ternyata berhasil ngelakukan seorang Pac-Man tadi ya. Yes, dan Dranix juga berhasil melakukan Apollo dengan baretnya. Langsung di end, Apollo langsung dikirim aja langsung balik ke lobbynya.
Ya ampun, langsung ditendang. Dan ini bener-bener tinggal 37 orang doang yang masih hidup. Ya, sebenarnya grupnya masih cukup banyak. Masih Cuman banyak. masalahnya banyak yang ke pick off di sisi lain. Jadi lumayan tersisir tinggal sedikit. Dan di sisi lain, EVOS yang tadi sebenarnya bisa gue bilang cukup kesleo ya di game sebelumnya. Padahal sayang banget dia baru aja comeback roket dengan Buyah yang bisa gue bilang unexpectable banget. 2 kali Buya ya. Exactly. Dan ini di kalah hari pun kalau misalkan gua rasa ya EVOS belum kelihatan lagi. Kalau misalkan 2 map dia benar-benar kuat banget di kalah hari, berarti EVOS bisa menjadi salah satu tim yang ditakutin kalau misalkan lu bermain di kalah hari dan ketemu sama EVOS. Ngomong-ngomong tentang EVOS, ternyata kalau kita ngomongin tentang standing hasil dari round 5 tadi, EVOS itu masih merajai di posisi ke-1 dengan 134 poin, di sisi kedua dengan McPlay yang tadi sempat dibikin berkali-kali. Bigetron kan secure poin eliminasi banyak banget Tuhan. Right, benar. Dia langsung di posisi kedua, kali ini bersama dengan Boss Titan di posisi ketiga dan lumayan tipis sih kalau kita ngomongin tentang Bigetron dan Boss Titan. Bener. Dan ini 2 tim yang bisa dibilang dari Boss Titan dan juga Bigetron, tim yang naik dari kemarin ya, semenjak dari day 1, ya kan? Betul, gue juga suka sih member-member baru yang melengkapi komposisi dari Bigetron itu sendiri. Dan ternyata berhasil beberapa kali ngebawa Bigetron naik gitu untuk kali ini di Master League ya. Dengan kedatangan Maybe dan juga Gare. Gare itu wonderkid juga ya, salah satu. Karena waktu lagi pernah juga Di gue Star turnamen ke sekolahan ya kan, anak sekolah dia masih sekolah ternyata. Iya. Gare. Terus maksud gue dengan mental anak sekolah dia udah bisa jadi kapten. Bener Terus sekali. jago juga Itu gitu dia. kan. Itu dia, berarti buat kalian yang masih sekolah juga ya jangan lupa sekolahnya. Coba Jangan kalau misalnya lupa. punya skill bisa main game terus jago ya gak masalah, karena sekolah juga pasti mendukung, karena e-sport sekarang udah makin gede juga di Indonesia, udah makin dipandang juga. Tapi tanpa kita sadari di mana bos, ternyata ada EGAPS yang juga lagi perang dan berhasil menjatuhkan lawan kali ini. Iya, bergeser dengan EVOS Esports lagi-lagi yang doyan banget ada di posisi atas ya. Dia suka banget ketika dia ada di posisi yang bisa ngedapat vision, bisa gue bilang cukup luas gitu. Dan ada player of the match juga ternyata didapetin oleh Razor yang baru sempat gue shout out tadi dengan 5 poin eliminasi juga. Yang gak ngitung dirinya sendiri. Gak ngitung dirinya sendiri, dia lupa 2 orang itu yang alive termasuk dirinya sendiri gitu kan. Iya, ternyata dia tidak sadar. Banyak yang kayak gitu sih, banyak banget yang ngira. Waktu itu sempet juga kalau nggak salah si Kids dia ngira itu poin kill itu sama dengan poin alive. Oh, Jadi gitu. dia ngira Buya. Ah, Ternyata mana belum. Buya itu masih ada tim. Lah itu, oh iya itu poin kill. Ya ampun. Ya ampun, banyak banget. Pas kemarin gue sharing-sharing juga ternyata pengalaman yang kayak gitu. Banyak yang tertipu ya oleh HUD. Apalagi ini tuh kita tahu semi-semi offline lah ya. Jadi atmosfernya beda, mentalnya, kemudian persiapan siapa playernya juga beda. Dan itu dibuktikan hal-hal kayak gitu aja yang menurut lo mungkin unnecessary atau hal kecil tapi bisa terjadi gitu. Oke, ini kita bakal lihat zonanya, bakal menarik ke zona kedua. Ya bakal kemana? Tak, biasanya narik. Dah, Dan yang kalau rame ya. kalau misalkan dia bakal narik lagi sesuai kayak biasanya, berarti nanti bakal ada di sekitaran The Maze dan Rivenry. Kalau misalkan dia bakal narik kayak biasanya ya, gue masih prediksi aja di arah bawah-bawah Rivenry dan juga The Maze. Tapi gue nggak tahu juga karena kemarin kejadian kayak gitu. Sorry, tapi kita lihat ada Bomb Nothing yang berhasil terkena headshot kali ini. Langsung coba untuk di end. Dari kejauhan terlalu jauh dari teman-temannya, di mana Heyu coba untuk menyelamatkan Nuting. Coba Lagi. untuk berjalan karena Nuting, tapi Straw Hat juga kena damage dari Bigetron. Anca Reger yang udah nembak karena Straw Hat masih bisa digulung medkit. Yes, maybe juga decided untuk maybe ini pergerakan yang mirip-mirip mantan kaptennya si J ya. Itu lumayan narik jauh di sini untuk jadi backup support juga. Di sisi lain ada EVOS yang sebenarnya masih nunggu nih perang antara Bigetron sama Boom, itu skenario-nya bakal seperti apa next ya? Bener, bakal ada potensi EVOS juga menjadi tim yang bakal mengganggu peperangan antara Boom dan juga Bigetron kali ini, dimana Ikamnya udah kena tembak, setengah darah masih bisa juga di treatment gun kali ini. Dan Red Rebellion yang dari tadi juga bisa dibilang gue shout out kali aja ya, tim yang berpotensi untuk menjadi ancaman ya. Iya. Salah satu tim yang kuat juga bisa dibilang Red Bull. Red Bull yang kita tahu memang membernya itu tarikan banyak dari pasukan berani mati dan ada satu juga dari Seven Envy yang akhirnya go to Racer kali ini. Gue respect banget sih sama mereka kayak Zico. iya, Zico yang jadi support, kemudian ada Calvin sama Mr. Home yang memang satunya Calvin itu support dan Mr. Home itu Racer. Itu kuat banget mekaniknya, beberapa kali juga dibuktikan. Dan kita lihat aja ternyata di Bigetron di sisi lain udah ada yang kekenok juga tadi juga ada sama Boom ya. Iya, sama Boom. Dan tapi masih bisa diselamatkan juga. Dikasih treatment gun kali ini, dikasih kehangatan terlebih dahulu pastinya. Dimana bos masih jauh banget.
sebenarnya Boss Titan masih bisa nyusul EVOS ya. Kalau misalkan EVOS-nya nih tusun gitu nih kali ini. Betul. Karena poinnya itu misalkan bosnya bisa buyah dan mereka mendapatkan poin eliminasi yang cukup banyak, bisa menyusul Bigetron Beat sama tim EVOS. Iya. Cuman bener-bener kecil banget. Mungkin karena change Bigetron dulu persenan sih. ya. Iya, karena Bigetron sama Boss Titan itu cuma beda round 18 poin. Tapi kita hold dulu di sini lihat karena ada the fight yang dibuka juga oleh saudara e-sport dengan Mangs yang berusaha untuk muterin dulu di sisi lain. Ada Zay yang harus ke-knock juga. Bener. Bigetron tadi. Jadi Gap, tapi kita bakal lihat dulu di mana main dengan VSS jawabannya bakal depan, tapi Ih, Ganzia bos. berhasil dijatuh oleh Abu dengan snipernya. Ya ampun, Ganzia langsung dikirimin. Sayonara, goodbye. Ya tadi EVOS yang sebenarnya santuy banget, dia nungguin pecah perang di antara dua ini. Ternyata malah nyampain gitu aja teman-teman dari saudara e-sport ya tadi. Lagi-lagi tapi nggak EVOS M13 cukup. matanya ada banyak. Langsung lihat ke arah Onek pun jatuh seorang Tayo, tapi nampaknya masih bisa diselamatkan oleh Gila, teman. EVOS. Yes, sama kawannya masih bisa diamanin juga, karena bisa dibilang EVOS kali ini ngamanin high ground banget ya. Seperti biasa, gue suka sih ketika misalnya si EVOS ini di posisi atas, itu dia nge-setup untuk ngambilin atau menculik satu-satu setiap squad yang ada di posisi bawah itu cepet banget. Dan itu dibuktikan di beberapa game sebelumnya juga. Dan kali ini nih, kira-kira Survivor semua, menurut kalian gimana nih? Apakah prediksinya benar di mana di last gamenya dengan 57,50% Survivors kita milih EVOS yang bakal shining banget untuk hari ini? Makanya di-share dulu ya biar makin rame. Makanya Iya. di hashtag gak nonton, gak keren. Hashtagnya tuh harus kayak gitu ya, ditekenin biar kayak game paperback, biar gua gak di-ban. Oh gitu ya? Iya, ntar gua di-ban sama paperback kalau hashtag gua gak gitu. Oke siap, tapi ternyata Delta tadi terhadap salah satu member Bigetron juga berhasil ngasih pressure yang lumayan kali ini. Luar biasa, udah ada pergerakan juga, udah kayak semut banget kelihatan dari sebelah kanan di mana Dranix. Dan boom, udah bergerak masuk rotasi aja, kita balik ke arah EVOS kembali lagi, mereka sudah mengamankan zonanya. Ketarik ke bawah Revenery seperti yang gue prediksi juga, zonanya nggak jauh-jauh dari sana. Kalau misalkan kita lihat zona berikutnya bakal nutup lagi, berarti ada di arah tim dari Red Bull Rebellion yang bisa diuntungkan. Dimana Sinte udah kena hajar dari belakang, coba untuk bergerak dengan gun. Tapi nggak bisa. Tapi Harusnya tumbang sih. dia udah pakai grapple gun buat Yes. lompat, ngedrag, tapi ternyata nggak bisa juga dari atas. Kita lihat tembakan lagi ke arah Straw Hat kali ini. Boom, 14 HP tersisa. Langsung tumbang itu aja, dan itu dia. Gak bisa diselamatkan, zona juga makin jauh lagi. Dan Hayu dan juga Nuting coba untuk bergerak masuk dan meninggalkan temannya aja. Dan betul banget Boom, ini posisinya sangat krusial di mana satu yang menurut gue masih nggak mungkin bisa dijemput sih, agak susah dan bener aja langsung tumbang. Di sisi lain Boom 2 versus ada Dranix, ada saudara e-sport yang bakal masuk juga. Ada Boss dengan posisi 8 di high ground juga. Waduh, ini udah neraka sih sebenarnya. Ya susah banget buat masuk, ini high ground, ini dia kalah hari yang mapnya nyebelin banget, dimana seorang Nuting juga berhasil mendapatkan Yamil dengan sniper baret di mana Raki Hades tanpa kita sadari juga harus tumbang dan puas di posisi 11 dan Nuting harus melakukan play zone. Tinggal 2 orang dari Dranix, lagi perang lagi melawan Boom, kali ini bakal melompat lagi jump shot dari Razornya dan langsung mendapatkan 1 orang dari Boom Esports kali ini. Masih dari gocek, udah kayak Messi tapi gak bisa, dan Boom Esports pun harus puas di posisi 10. Tinggal 9 tim tersisa. Zona 4 sudah terlihat di bawah Revenery. Udah ada zona berikutnya. Dan nampaknya kali ini, seperti yang aku bilang lagi, benar-benar keprediksi banget. Red Bull Rebellion dapat zonanya. Iya, beberapa kali juga gue ngeliat sebuah skenario yang seperti itu. Dan di sisi lain kita bergeser dulu terhadap Titan yang memang ada di posisi ketiga puncak klasmen kali ini. Dan udah terima banyak damage juga. Seorang Cupai langsung ngeras karena satu member EVOS di arah depan. Dan ternyata Abu berhasil menok 2 member dari Boss sekaligus. Di sisi lain juga ada Mystic tadi langsung menok ke arah Dranix, dan ternyata Street berhasil mendapatkan Cupai juga. Disusul dengan Rebellion Zico. Yes, tapi dari kanan juga ada tembakan kali ini. Seorang Street juga masih cuma temannya. Dan coba untuk bergerak masuk ke arah zona yang bakal nutup kembali. Coba untuk looting terlebih dulu dikit, ngambil peluru biar ngamanin resource juga. Ada Glowworms masih dicari, dimana Kojak yang udah dihajar oleh tembakan baret dari seorang Tem 13 kali ini. Bakal dibakar atas lagi. Calvin hampir aja kena kepala, tapi ternyata masih selamat kali ini. Ada tembakan lagi dari Zico dan SM8-nya. Coba untuk mengusir EVOS yang coba untuk bergerak masuk ke dalam zona. Zona bakal nutup lagi. Dan lagi-lagi bener banget karena Red Bull Rebellion zonanya, ya ampun. Iya betul, dan ternyata Ikam di sini berhasil dapat satu lagi dari First Rider. Disusul lagi Darko juga. Waduh, udah jadi makanan banget buat bocah cilik kita. Bersama dengan Mr. Home juga, dan di sisi lain harus ada shutdown terhadap Boss Titan di posisi ke-7. Ini ada Mr. Home di atas tower, gua nggak tahu dia naiknya pakai grapple hook, pastinya udah lama banget tuh bersiap-siap di sana, dan satu untungan banget ketika dia udah di atas sana dan dia udah dapat zonanya, tinggal memancing aja ikan-ikan di bawah lagi bergerak, gak bisa napas karena lagi di darat.
Ikan ya. Mancing. Betul banget, ternyata ada Wiza juga yang berusaha untuk ngasih firing ke arah depan dan Abu dan menerima cukup banyak damage dan KZZ. Ada Plotter juga tadi langsung bergeser, granatnya sakit banget Tayo. Di arah depan ada spam granat, balik sana, balik sini dan langsung cabut 2 tim sekaligus. Onyx melawan Evo sekali ini. Aduh, ada pelontar dari Bigetron maybe. Berhasil bisa tiga pemain dari Evos. Bahkan diganggu. Dimana Onyx will be next target. Karena masih ada side sendiri. Di sana dibunuh juga untuk tim Onyx kali ini. Bahkan diajar balik karena ada di jam. Karena Onyx masih belajar depan. Harus selain Bravo. Harus puas. Di posisi 4. Jumbo Sniper mau menyusul. Tinggal 3 tim kali ini. Masih ada 8 orang masih hidup. Dimana ada pelontar dari Maybe yang sangat berbahaya untuk musuhnya. 8 orang masih ada. Coba untuk berlari. Maybe tinggal sendirian. Last man standing. Tapi masih ada Red Bull Rebellion. Yang berhasil menjatuhkan Onyx. Satu persatu dengan snipernya. Ada tembakan lagi dari Barret dari seorang Maybe. Dari kiri tinggal sendirian. The last survivor. Maybe tiba-tiba muncul medkit. Menghajar tim lawan. Tapi kita lihat Onyx-nya berhasil eliminasi juga oleh Red Bull Rebellion. Tinggal 1 orang. Bakal diterobos. 3 lawan 1. Mau kemana lo? Buat ngejar. Coba untuk berlari. Tapi gak bisa berlari. Dan ini Maybe juga udah ditumbar oleh Zona. Dan Bigetron. Dex Sebuya. Di Red Bull Rebellion, sorry. Dex Sebuya untuk game ke-6. Yes, tadi Bigetron yang sebenarnya harus dikucing-kucingin dan akhirnya kemakan sama Zona juga.